Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini, saya akan mencoba untuk membawakan apa update terakhir yang hadir di race weekend ke-11 MotoGP Austria di Red Bull Ring. Dimana, seperti kita ketahui, sirkuit Red Bull Ring Austria di Spielberg ini kan pada dasarnya merupakan home base atau markas dari pabrikan KTM gitu ya. Jadi KTM itu memang udah sering banget menggunakan sirkuit Red Bull Ring ini untuk pengetesan mereka. Dan di seri ke-11 ini, MotoGP 2024 di Red Bull Ring Austria, mereka juga menyempatkan diri untuk menghadirkan wildcard juga di sini. Nah, bersama juga dengan pabrikan-pabrikan lain. Namun untuk KTM sendiri itu menghadirkan Pol Espargaro ya sebagai pembalap wildcard. Dan yang menarik dari kehadiran dari Pol Espargaro di wildcard di seri ke-11 MotoGP Austria ini, dia menggunakan beberapa part baru gitu loh ya. Secara umum seperti juga regulasi mengenai pembalap wildcard, dia harus mengikuti balapan race weekend pada dengan status wildcard itu dengan spesifikasi mesin yang sama dengan yang dipakai oleh pembalap reguler mereka, which is artinya mesin yang dipakai oleh Pol Espargaro itu dipastikan sama dengan mesin KTM RC16 mesin V4 yang dipakai oleh Brad Binder dan juga Jack Miller sekarang ini. Karena memang kalau misalkan ketahuan aja beda atau misalkan dia menggunakan spek 2025, udah pasti nanti dia akan didiskualifikasi. Cuman kita tidak akan membicarakan hal itu, kita akan membicarakan dengan update-nya, yaitu dia Pol Espargaro pada saat mulai dari FP1 dia tuh udah kelihatan menggunakan beberapa part yang bisa dibilang belum pernah dipakai oleh KTM sebelum ini. Ada dua nih teman-teman sekalian, yaitu update dari exhaust atau knalpotnya itu beda banget, teman-teman bisa lihat di gambar ini, dan juga additional rear aero. Nah, rear aero ini atau winglet aerodinamika yang dihadirkan oleh KTM via Pol Espargaro ini bisa dibilang agak lain nih. Memang benar-benar belum pernah kelihatan di pabrikan-pabrikan lain yang mirip seperti ini, dan juga untuk KTM sendiri. Jadi itu ada kayak extension dari swing armnya udah sudah karbon udah pasti. Lalu ada kayak dibuat khusus ke atas tuh, ada gerigi-geriginya juga, teman-teman sekalian bisa lihat gitu ya. Bentukannya meliuk ke atas, dan yang di atasnya itu ada kayak winglet nih teman-teman sekalian nih. Winglet di sini nih. Wingletnya kecil gitu loh. Jadi pada dasarnya dua update exhaustnya, baik exhaust yang belakang dan yang exhaust midshipnya gitu ya. Nah, ini tuh beda banget gitu ya. Namun yang paling juga kelihatan signifikan adalah aeronya. Nah, kita mulai dari mana nih ya? Kita mulai dari misalkan nih aeronya. Jadi aeronya ini ada sepasang kanan dan kiri ya, di attach atau ditaruh di sebagai extension dari swing arm. Jadi itu modelnya swing arm, dan inilah yang juga cukup menjadi perhatian. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai swing arm itu kan sebenarnya sesuatu yang nempel di swing arm itu dikendalikan oleh regulasi homologasi. Cuman di regulasi homologasi itu disebutnya sebagai area A. Area A itu berada di antara pivot dari swing arm sampai ujung belakang dari ban gitu ya, dan bentuknya itu segi empat. Nih, bentuk empatnya kayak gini teman-teman sekalian, segini nih ya, segini doang. Sementara bagian atasnya tuh nggak disebut bagian area A. Nah, apakah bentuk aero ini juga berada di luar dari area A sehingga dia lepas dari homologasi? Masih belum tahu juga nih, saya butuh kejelasan. Nah, dia juga bisa masuk area yang harus dilakukan homologasi. Kenapa? Mungkin karena extensionnya ini berhubungan dengan swing arm, sementara swing armnya itu termasuk dari area A. Jadi karena dia tuh nempel di swing arm, maka dia juga bisa termasuk area A. Mungkin itu kalau misalkan klausulnya adalah aero winglet ini masuk ke daerah yang dikendalikan oleh regulasi, artinya homologasi. Secara umum bentuknya kayak gini teman-teman sekalian, kanan dan kiri terbuat dari bilahnya, terbuat dari karbon, terus ada winglet kecil di sini. Ya, kalau di sini dipakai ada nomor 44. Ini tuh wingletnya itu ada dua stack atau dua bilah gitu ya, kalau dilihat dari
dilihat dari posisi lain nih, kayak misalkan dilihat dari agak sedikit belakang nih ada dua bilah atas dan bawah, dan dari bentuknya sih kelihatan memang secara umum dia menghadirkan kayak downforce ya, sama seperti kayak misalkan downforce yang dihasilkan oleh winglet yang ada di buritan. Nah, namun setelah melihat ini tuh saya sebenarnya lebih mirip atau teringat ketika Honda menghadirkan, nah kayak gini, ini dulu pernah di tahun 2023 di tes Jerez, Honda tuh menghadirkan winglet yang langsung nempel di swing arm. Sebenarnya kalau menurut saya ini sih mirip ya, yang nempel di swing arm dengan apa yang dihadirkan di KTM. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai body engine chassis, itu ada namanya ada sprung weight, ada unsprung weight gitu ya. Sprung weight itu adalah sesuatu yang berada di atas atau di atas suspensi, sementara kan kalau ban atau roda gitu ya itu kan berhubungan dengan suspensi. Nah, yang berada di atas suspensi itu sprung weight, jadi dia tuh berhubungan dengan suspensi, dan inilah yang menurut saya tuh hadir di winglet di buritan. Nah, winglet di buritan itu kan pada dasarnya ya, kalau teman-teman sekalian lihat ya, winglet yang di buritan ya, bukan yang ini ya. Winglet di buritan itu kan dia akan menghasilkan downforce ke bawah. Cuman downforce ke bawah yang dirasakan oleh ban itu harus ketemu dulu yang namanya suspensi kan, suspensi belakang dari monoshocknya gitu. Nah, oleh karena itu saya bilang kalau yang winglet yang berada di buritan itu menghasilkan apa ya, winglet yang menghasilkan downforce yang sprung. Jadi sprung downforce ya gitu, boleh dibilang seperti itu ya. Sebenarnya kan weight itu kan sebenarnya kan gaya juga ya, gaya ke bawah gitu ya, gak bobot, bukan berat ya, tapi ini lebih ke apa ya, bobot itu kan ada hubungannya dengan gaya gravitasi, jadi tetap ke bawah. Sama sih sebenarnya dengan downforce gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat dari ini bentuknya ini, dia itu kan langsung ketemu dengan swing arm. Nah, ini tuh mirip seperti kayak sprung weight. Jadi sprung weight itu nggak ketemu spring, nggak ketemu bagian suspensi, jadi langsung ketemu dengan ban. Mirip teman-teman sekalian. Jadi ini tuh adalah winglet yang menghasilkan downforce, yang downforce-nya itu bisa langsung dirasakan oleh ban. Berbeda dengan winglet yang ditaruh di buritan atau di buntut dari motor, dan itu tidak secara langsung dirasakan oleh ban, tapi dia sebenarnya sih ada hubungannya atau ada pengaruhnya dari suspensi dulu, karena ini akan bergantung pada posisi dari suspensinya gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi ngerti ya kalau winglet yang ada di swing arm gitu ya, sama seperti juga yang dipakai di Honda yang di swing arm juga, itu kalau misalkan dia menghasilkan downforce itu langsung dirasakan oleh ban belakang, tanpa dia harus disalurkan dulu ke suspensi. Sementara kalau yang ada di buritan dia harus didistribusikan dulu lah. Jadi ada pengaruh dari kondisi dari suspensi belakang monoshocknya itu. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian mengenai ini. Jadi bedanya dengan winglet yang ada di buritan itu seperti itu. Jadi kalau ini, cuman kalau di Honda ini posisinya di bawah, langsung di samping swing arm. Kalau menurut saya ini tuh hasil dari mungkin risetnya KTM untuk bisa menentukan ternyata mungkin downforce kalau ditaruh di posisi yang sedikit lebih di atas itu akan menghasilkan downforce yang berbeda. Mungkin angin di daerah sini jauh lebih optimal dan jauh lebih efisien bila dibandingkan dengan angin untuk menghasilkan downforce yang berada di bagian swing arm. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi bedanya di situ. Namun secara umum sifatnya sama. Dia adalah unsprung downforce. Sama seperti yang dilakukan atau pernah diuji coba oleh Honda di Jerez tahun 2023, tes Jerez. Ingat banget saya kayak gini nih. Kayak gitu ya. Nih bentuknya. Waktu itu masih Alex Rins yang bawa motornya tahun 2023. Tuh, sama. Cuman ini langsung di swing arm. Sementara yang dilakukan oleh KTM nih ya, fotonya jurnalis Adam Wheeler itu agak lebih di atas wingletnya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Dan mengenai mengenai posisi dari
exhaust ini agak sedikit meliuk ke dalam. Nah, kalau menurut saya ini sih ada hubungannya dengan ini, dia tetap ada dengan hubungannya dengan aero ini. Karena aeronya ini agak sedikit naik ke atas, sehingga kalau misalkan ini dilurusin pada saat suspensinya naik turun, maka ini takutnya dia akan kena apa namanya nih, knalpot yang bagian atas. Jadi dia agak dilekukin masuk ke tengah, sehingga pada saat swing armnya itu berayun, ya, maka aero ini tidak mengenai dari knalpotnya, jadi tidak rusak knalpotnya. Selain juga memang mungkin ada setup yang berbeda, karena secara umum juga kelihatan bentuknya juga nggak sama dengan mungkin diameter dari pipa knalpot dan segala macam, itu beda banget. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya analisa dari update apa yang dihadirkan oleh KTM di Grand Prix Austria di Red Bull Ring 2024. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.